jangan sampai engkau berdusta. Di lidahnya mengatakan, aku menghadapkan hatiku kepada Allah, tapi di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah ta'ala. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita, waktu ke waktu kita senantiasa berusaha untuk menempatkan anugerah tersebut pada tempatnya, sehingga kita tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin kita mengulang-ulang kembali salah satu doa yang kita baca hampir dalam setiap salat kita. Doa yang saya maksud itu adalah doa iftitah, atau nama lainnya doa istiftah. Jadi ada doa iftitah, nama lainnya istiftah. Kedua-duanya boleh kita menyebutnya. Yang pertama sekali terlebih dahulu bahwa membaca doa iftitah itu tidak menjadi rukun di dalam salat. Jadi masuk kita ke dalam salat kita, berniat kita, lalu kita takbiratul ihram. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu disertakan dengan takbiratul ihram. Artinya orang yang salat, dia meletakkan niatnya itu pada Allahu Akbar. Disitulah letak niatnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat dari mazhab yang lain atau saudara-saudara kita yang mengatakan niat itu boleh sebelum salat. Jadi itu tidak kita permasalahkan. Masuk kita ke dalam salat kita dengan mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang betul sebutannya bukan Allahu Akbar. Tidak. Itu imam harus memperhatikannya. Jadi bukan dimulai dengan O, karena tidak ada huruf dalam bahasa Arab O.
harkat dalam bahasa Arab tidak ada O. Jadi takbiratul ihram itu bukan Allah, enggak. Nah, itu harus hati-hati gitu tuh, karena takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Jadi kalau rukun saja sudah tidak tepat, kan nanti salat kita jadinya tidak sah. Itu risikonya. Jadi yang betul takbiratul ihram itu dengan fathah, dengan nasab, dengan baris di atas. Allahu Akbar. Jadi tidak O tetapi A. Allahu Akbar. Bunyinya bapak-bapak nih ibu sekalian hampir-hampir sama saja. Tapi orang yang mengucapkannya itu dia tahu bahwa ini O kah atau A kah. Atau orang yang sudah fasih, dia mengucapkan bahasa Arab atau fasih dia membaca Al-Quran, dia akan sangat tahu sekali terdengar olehnya itu O atau A. Jadi enggak Allah, enggak, tapi Allahu Akbar. Masuk kita dalam salat kita dengan niat dan takbiratul ihram, lalu kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu sekali lagi itu bukan rukun salat. Dan untuk salat jenazah dianjurkan kita untuk tidak membaca doa iftitah. Kalau salat jenazah tidak usah baca doa iftitah. Kalau dibaca apa hukumnya? Makruh hukumnya. Tidak ada pahala. Justru pahalanya kita tidak membaca. Kenapa? Karena untuk sholat jenazah atau penyelenggaraan jenazah itu dianjurkan kita menyegerakan jenazah. Asri'u bil jenazah, kata Rasulullah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Wa in takun ghaira dzalik, segera kalian menyelenggarakan jenazah. Segerakan jenazah itu. Kalau dia orang saleh, jenazah itu orang-orang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Maka cepat pula dia menerima kebaikan yang dilakukannya. Wa in takun ghaira dzalik, kalau dia tidak saleh, jenazah itu tidak baik, fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Maka jangan lama-lama ndak dikuduk kalian. Makanya dalam salat jenazah kita tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Nah, Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Ihya'u Ulumuddin, ihya artinya menghidupkan. Ulumi artinya ilmu-ilmu. Ad-din artinya agama. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal. Orang-orang terkadang-kadang membaca kitab Ihya ini yang dikritik dehnya hadisnya banyak yang lemah, hadisnya banyak yang mungkar dan lain-lain sebagainya. Bahkan mereka menggunakan ungkapan Imam Ghazali itu untuk menyerang Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah mengatakan dalam masalah hadis itu ana qalilul bid'ah, dan seketik pekakirannya dalam masalah hadis juga, kata Imam Ghazali. Tapi justru kerendahan hati Imam Ghazali itu dijadikan peluru untuk menembak Imam Ghazali. Nah, coba tengok, inyo aja mengakunya tidak pandai hadisnya. Padahal Imam Ghazali itu rendah hatinya, tawaduknya. Ketika beliau mengarang kitab Ihya'u Ulumuddin ini, beliau sudah mencapai maqam musyahadah. Sudah tidak ada lagi batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah kedekatannya. Jadi bahasanya itu bahasa-bahasa yang harus kita dudukkan untuk memahaminya. Hadis-hadis yang beliau sampaikan, hadis-hadis yang kebanyakannya berhubungan dengan hati dan lidah. Hubungan antara hati dan lidah. Artinya hadis-hadis hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada hadis-hadis tentang syariat. Bukan berarti Imam Ghazali mengatakan ana qalilul bid'ati fil hadithi.
Ambo dalam masalah hadis, saya dalam masalah hadis ini sedikit perkakas saya. Bukan berarti dia tidak tahu. Itu kerendahan hati Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, supaya jelas oleh kita doa iftitah itu, coba kita ulang bersama-sama masing-masing doa iftitah yang biasa kita baca. Apa bacaannya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apakah cuma itu doa iftitah di dalam salat? Enggak. Banyak ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Boleh dia baca itu, silahkan. Enggak ada masalah. Ada doa iftitah yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, panjang tu daripada ikol, ada tambahnya. Ditambah dalam riwayat dari Umar bin Khattab. Tapi ini yang biasa kita baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Fa awwalu kalimatihi qauluka wajjahtu wajhiya. Walaisal muradu bil wajhi al wajh adh-dhahira. Awal ungkapan yang engkau ucapkan ketika kita membaca doa iftitah itu, ketika kita membaca doa istiftah. Iftitah artinya pembukaan dari kalimat fataha, istaftaha atau iftataha. Bagi yang belajar nahwu saraf, artinya membuka, pembukaan. Engkau membuka ucapan engkau dengan mengatakan wajjahtu wajhiya. Fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil qiblah. Jadi yang dimaksud dengan wajah itu bukan wajah ini. Bukan wajah yang, bukan muka kita. Ndak raman kita yang kita maksudkan wajjahtu wajhiyah. Kenapa? Fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil qiblah. Karena wajah yang ini menghadapnya ke kiblat, mengarahnya ke kiblat. Kalau pandangan mata kita mengarahnya ke tempat sujud, tapi wajah kita itu menghadapnya ke arah kiblat, sebagaimana halnya dada kita mengarah ke kiblat. Jadi yang dimaksud itu bukan wajah yang ini, kata Imam Ghazali. Wajah menghadap ke kiblat, mata menengok ke tempat sujud, hati menghadap kepada Allah. Makanya kata guru-guru kita, kiblat mato ke tempat sujud, kiblat dado ke Ka'bah, kiblat hati kepada Allah. Itu justru diambil dari ungkapan Imam Ghazali ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yataqaddasu an tuhiddahul jihatu hatta tuqbila atau taqabbala biwajhihi hatta tuqbila biwajhi badanika alaihi. Kenapa yang dimaksud itu bukan wajah yang ini? Kenapa yang dimaksud itu bukan muka kita? Karena menurut Imam Ghazali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditentukan oleh arah-arah tertentu. Jadi inyo ndak di depan nah, ndak di belakang nah, ndak di kanan, ndak di kiri, ndak di atas, ndak di bawah. Imam Ghazali salah seorang ulama yang akidahnya akidah Imam Asy'ari. Nah, itu harus kita pahami dah. Nak boleh jangan kita menyangka oh Imam Ghazali kok lain mah. Enggak.
Jadi Imam Ghazali termasuk orang yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Tidak. Kalaulah yang dimaksud dengan wajah itu, wajah iko, maka Allah taala berada di arah kiblat ya. Maka Allah taala berada di Ka'bah dia. Karena wajah kita menghadap ke kiblat dan kiblat kita adalah Ka'bah. Apakah betul seperti itu? Enggak. Ka'bah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ambo terkonang di ambo ada kisah Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini sufi. Kisah-kisah sufi banyak menginspirasi ambo ketika dibaca. Ada salah seorang ulama yang hendak menunaikan ibadah haji. Lewat di depan Bayazid. Abu Yazid Bustami itu gelarnya Bayazid Taifur. Apa kata Abu Yazid? Sianu, nak ke mana? Apa kata yang ingin haji itu? Saya ingin menunaikan ibadah haji gitu. Ke Mekah. Iya. Jadi, berputau-putau di Ka'bah itu tuh. Iya. Siko je lah putau. Ini mohon jangan disalahpahami ini. Siko je lah putau. Kek dayan je lah tawaf. Apa dek itu? Kata ni seorang. Apa jawaban Bayazid? Ini hubungannya dengan kajian kita. Semenjak Ka'bah itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, ndak pernah masuk situ. Ndak pernah. Semenjak hati dia yang dibuat oleh Allah Ta'ala, ndak pernah kalu dari sikor. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, itu kata Abu Yazid, semenjak Ka'bah itu dibuatnya, adanya, ndak pernah Allah Ta'ala masuk ke Ka'bah itu dah. Karena kalau masuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Ka'bah, tentu bertompeknya leh. Ka'bah itu kociknya. Kalau masuknya ke dalam tentu kocik pada Ka'bah leh. Tidak mungkin dah. Semenjak hati dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah kalu dari sikor. Apa maksud tidak pernah keluar dari sini, dari hatinya? Tidak pernah putus ingatannya kepada Allah. Jadi Imam Ghazali mengatakan yang dimaksud dengan wajah itu bukan wajah zahir kita ini. Tapi apa? Wa innama wajhul qalbi. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah wajah dari hati kita. Uponya hati kita ada womannya bapak-bapak, ibu-ibu. Hati kita ini ada tampilan depannya, ada mukanya, ada wajahnya. Itulah yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan setawinya, wajjahtu wajhiyah, maka yang dimaksud dengan aku hadapkan wajahku, yang dimaksud dengan wajah di situ adalah wajah hatinya. Hatinya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ti hadis yang dulu pernah saya sampaikan berkali-kali di masjid kita ini. Aku diulanglah balik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak tengok bentuk kalian. Oh, ancak kalian, tidak tengok. Oh, ganteng kalian, tidak pandang itu. Oh, hebat kalian, tidak. Wala ila ajsamikum. Allah juga tidak tengok fisik kalian. Oh, kalian keturunan Arab, tidak dulin dek itu dah. Oh, kalian keturunan Eropa, India, tidak ada dah. Oh, kalian keturunan Nacu, tidak mandang ke kalian, tidak. Tidak ada itu dah. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Ta'ala yang dipandangnya adalah hati kalian. Maka orang yang salat harus dia berusaha memandang wajah, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah hatinya. Agar apa? Agar sama, agar ada titik temu dari pandangan orang yang salat itu. Apa kata Imam Ghazali yang selanjutnya? Wa iyyaka an takuna
awwalu mufatahatika lil munajati bil kadhibi wal ikhtilaqi. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian, jangan sampai ucapan pertama kalian ketika kita mengkhitab Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengarahkan pembicaraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian baduto. Kau ni baik juga. Kau ni baik juga. Apa kata lidah kita? Wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah mata hati kita, pandangan hati kita, tatapan batin kita. Itu yang dimaksudkan. Jangan sampai baduto. Ketika orang mengatakan itu, berarti hatinya sudah siap untuk melihat, memandang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak dan ibu sekalian, khusyuk itu rendah di dalam salat dah. Kali-kali yang mau menyabuin dah. Ada orang bau kodonya bisa khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu bukan di dalam salat saja. Khusyuk itu dari luar salat kita sudah khusyuk kita. Masuk ke dalam salat, indak kita mancai khusyuk je boleh. Jadi indak, ni ada orang entah dia itu ke ada, dia ulang-ulang takbir dia. Allah, Allah, lun je boleh. Sampai 3-4 kali tak Allah-Allahnya. Dia apa ke ya? Nya ketika itu mancai khusyuk bang. Ada mahasiswa kau nampak di Mesir dulu, ndak seketik panjang takbir dah. Berputau-putau tangan macam nak bersilik. Nya bau tiba bau. Dan sabuilo provinsi ndak uang Riau. Ini masih Sumatera. Di ujung Sumatera tu. Bau tiba ke Mesir bau. Solat pertama pas di samping dia yang tu kaji kan dia. Allah berputau-putau. Ndak seketik lamur barnya sudah tu. Jadi kenapa seperti itu? Inyo mancai khusyuk bau. Semestinya khusyuk itu jangan dicari di sana. Bekai kau lah khusyuk kita. Orang yang dilatih, orang yang berlatih mengingat Allah Subhanahu wa taala, tabahak-bahak bono golak tapi ndak lupa kalau taala dah. Nabi ndak pernah golak tabahak, pernah. Sampai pernah suatu kali Nabi itu tertawa nampak tayungnya. Bayanglah terbuka mulut Nabi itu. Sampai nampak tayung gerahamnya. Gigi gerahamnya kan gigi paling ujung kah. Nampak dua, bayanglah terbuka mulut Nabi itu. Jadi jangan dikoton terbahak-bahak dia tak boleh bulianya. Ni tidak boleh dia terbahak-bahak sepanjang hari itu tak boleh. Golak-golak seketik terbahak je. Golak seketik terbahak je. Itu ni tidak boleh. Sesekali tak apa-apa jual. Jadi jangan sampai engkau berdusta. Di lidahnya mengatakan aku menghadapkan hatiku kepada Allah. Tapi di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terkanang dia? Entah lain berniat dan tadi tendak lah. Terlupanya bahasanya entah berniat tadi tendak. Ya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Yang menciptakan langit dan bumi. Fatara artinya menciptakan. Kita menciptakan kita. Ya. Allah Ta'ala menciptakannya. Ya. Apa beda penciptaan kita dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala menciptakan dari tidak ada. Kalau kita menciptakan dari yang ada, makanya Allah Ta'ala itu Khaliq. Kalau kita cik Sani'. Apa beda khalaqa dengan sana'a? Khalaqa menciptakan dari tidak ada. Tidak adanya tu, jadi adanya. Khalaqa nama tu. Kalau kita menciptakan dari sesuatu yang ada. Meja tadi tidak ada tu. Dan buat meja dari apa? Dari kayu. Kayu tu lah ada tu. Tak kita ni membuat kayu dulu dah. Tak. Jadi kita kan tak boleh disebut khalik dah. Maka tak boleh diberi nama kita ke khalik dah.
Nak boleh orang. Kalau ada ni bernama Khalik, ulang akikah boleh. Kalau ada. Tapi kalau Abdul Khalik, mantap. Abdul Khalik umpama. Bagus tu. Tapi kalau cik siapa nama Khaliknya, ulanglah akikah balik. Ulang baik nama balik. Nak boleh orang sama dia. Nak boleh kita bernama Allah dah. Allah tu nama yang paling ancak. Ya, lai boleh manusia bernama Allah ni tak boleh. Jadi cemein suatu saat dah. Sakitnya lah sakit Allah ni. Berkuaknya Allah ni kan. Payah jadi dia. Tak boleh. Itu bedanya. Allah menciptakan, iya. Kita menciptakan, iya. Bedanya apa? Yang tadi itulah. Semua makna itu Bapak-bapak Ibu sekalian kita bawa ke dalam hati kita. Apa yang selanjutnya? Hanifan muslimah. Hanifan muslimah. Dalam keadaan berlemah lembut. Dalam keadaan lunak lembut. Rendah hati. Muslimah. Berserah diri kepada Allah. Fayambaghi. Apa kata Imam Ghazali? Fayambaghi ayakhtura bibalika annal muslima huwa alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi fa in lam takun kadzalika kunta kadziban. Jadi ketika dia mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, apa yang semestinya terlintas di dalam hatinya? Oh, seorang muslim itu kata Rasulullah, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yang muslim disebut sebagai seorang muslim, orang yang selamat orang lain dari lidahnya dan perangainya. Tu muslim. Kalau tidak macam itu dia kun takadziba, panduto. Nya salat juga tapi lidahnya terseso je hati orang lain ni. Nya salat juga tapi perangainya terseso orang lain ni. Tak tiada guna solat tu dah. Kau minta maaf dengar. Ya, ada orang yang disiksa walaupunnya solat, ada orang yang berpahala dalam solatnya. Jadi itu tanda bahwa ndak solat yang mantun gitu masuk surga dah. Siapa yang disiksa dengan solatnya? Fawailul lil musallin. Neraka wail, celaka orang-orang yang solatnya solat tapi celaka ya. Ada orang yang hebatnya dengan solatnya, yang berpahala dengan salatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau dia mengucapkan di dalam salatnya hanifan muslimah, dia betul-betul mesti menyadari, oh ternyata yang saya ikrarkan selama ini bahwa saya adalah seorang muslim. Siapa yang muslim? Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang yang terhindar orang lain, tetangganya, kawan-kawannya, sanak familinya, karib kerabatnya, terhindar dari apa? Dari lidahnya dan perbuatannya. Salat subuh rajin. Inyo yang maisi pertama. Salat zuhur disempatkan juga inyo berjamaah segala macam. Asau macam itu, maghrib macam itu, isya macam itu je. Tapi setiap kali bercakapnya, orang lain podio jati. Setiap kali bercakapnya bini tersinggung tahu aja. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, berarti lah berdutonya tu. Hebatnya apa ke ya? Kepada siapanya berduto? Hebatnya kepada Allahnya berduto. Koton bisa dikicu-kicu oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau solat kita tidak merubah perangai kita, maka patutnya kita pertanyakan, ada apa dengan solat saya? Kenapa solat dia? Karena pasti tu bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kalau ada perbuatan kita yang tidak pada tempatnya, kalau ada ucapan kita yang tidak pada tempatnya, itu lajole du boso bahwa ada masalah dengan ibadahnya. Lajole. Karena ibadah yang sesungguhnya
itu bisa membentuk kepribadian kita. Orang yang rajin salatnya oncak pongai. Orang yang rajin membaca Al-Quran nyelewo kita mendangonya bercakap. Orang yang rajin berzikir sojuk kita memandanginya tu. Bapak-bapak ni ibu yang saya hormati, yang ingin disampaikan dari Imam Ghazali ko, sejalan hendaknya hati dengan lidah kita. Masuk kita dalam salat kita, apa yang kita ucapkan itu sama hendaknya dengan apa yang ada di dalam hati kita. Lidah dengan hati kok, bapak-bapak nih ibu-ibu luar biasa. Ada hikayat, ada sebuah cerita yang diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim. Luqman, beliau ulama tidak sependapat tu. Apakah beliau ini seorang nabi kah atau bukan? Sebahagian mengatakan ini nabi, sebahagian yang lain mengatakan dia bukan nabi. A'tahullahu al-hikmata wa mana'an nubuwah. Allah Ta'ala memberikan kepadanya kebijaksanaan, tapi dia bukan seorang nabi. Saking hebatnya nasihat-nasihat beliau kok sampai ada suwe di dalam Al-Quran, suwe Luqman. Suwe gitu tidak ada dalam Al-Quran. Apa kata riwayat tersebut menceritakan pituah Luqman ini? Luqman ini abdun habasyiyun wa kana najjaran. Dalam satu riwayat wa kana khayyatan. Inyo budak, kulitnya hitam, kojonya betukang. Dalam satu riwayat khayyatan, dia penjahit, dia tukang tenun. Pada suatu kali dipanggil Luqman oleh majikannya. Luqman, sembelih domba ini. Wa'tini minha mudghataini, dari domba ini engkau sajikan kepadaku 2 potong daging yang paling lezat. Sembelih domba. Dan Luqman dihantarkannya 2 potong kepada majikannya. Apa yang 2 potong itu? Lidah satu, hati satu. Apa kata majikannya? Indah adon yang lebih lama pada kau kalian. Ikut yang paling lama tuan. Ayalah. Keesokan harinya, apa kata majikannya? Luqman, sembelih untukku domba ini dan campakkan. Buang 2 potong daging yang sangat-sangat buuan. Disembelih domba kau deh. Dihidangkan dehnya seluruh domba itu kecuali lidah dengan hati. Itu dicampak deh. Bertanyalah majikan Luqman ini kepada Luqman, potong dan suwa potong keang kambing kah? Saya perintahkan engkau untuk membawakan daging yang terbaik, engkau antarkan lidah dan hati. Kini saya perintahkan engkau untuk menyembelih domba dan campakkan yang paling tidak baik, engkau buang lidah dan hati. De apa Luqman? Tuan ini, lidah dan hati ini tuan, kalau dijaga itu yang paling elok. Tapi kalau tidak dijaga tuan, itu yang paling buruk. Ya. Makanya Rasulullah SAW apa katanya? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus, tidak akan istiqamah iman seorang hamba sebelum hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan luwi hatinya sebelum istiqamah lidahnya. Jadi sesodo sikocik. Kenapa? Karena ini ujung tekonya. Ini adalah ujung teko, ujung cerek. Tidak akan mungkin cerek isinya teh tu ketika dituang kalau kopi, tidak mungkin.
Teko isinya susu, ketika dituangkan keluar teh. Tidak mungkin dah. Yang qalu itu pasti isi cewek. Jadi kalau ada orang yang ucapannya sedang kotor saja, ucapannya sedang jorok saja, hati loda, hatinya loda. Kalau ada orang ucapannya sedang baik, ucapannya sedang enak didengar, itu hatinya sedang tenang. Iko gua mau sampaikan enggak untuk menilai uang gitu, untuk menilai diri sendiri. Jangan so, ang loda hati yang ini. Enggak sekitar loda hati yang ini. Anda itu menilai uang gitu. Jadi sekali-sekali, contoh isi-isi pengajian yang lalu, dok telunjuk dekat awak. Dan kau uang tahu dia dok telunjuk tu. Nyecik ke uang ni, ompek ke kita. Cik ni lope kakin ni, tapi ompek ke awak. Kadang-kadang kita ni ompek kan tak kita pandang ni cik kau tahu ini berkolonnya.